Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pagi ini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penulisan pada makalah saya dan rekan-rekan saya yang saya buat pada tugas mata kuliah Hukum Laut Internasional. Baik, langsung saja kita ke penjelasan materi dari latar belakangnya. Latar belakangnya dari Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang berada di posisi yang sangat strategis, yaitu di antara benua Asia dan Australia, serta di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Posisi tersebut menjadikan Indonesia sebagai jalur penting perdagangan dunia. Sekitar 90% perdagangan internasional menggunakan transportasi laut, sehingga wilayah perairan di Indonesia menjadi salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia. Nah, untuk mengatur lalu lintas kapal asing ini yang melintas di berbagai wilayah di Indonesia, dibentuklah Air Laut Kepulauan Indonesia atau yang bisa kita sebut dengan ALKI. ALKI berfungsi sebagai jalur resmi yang dapat digunakan kapal dan pesawat asing untuk melintas. Namun, keberadaannya, ALKI menimbulkan dua sisi yang berbeda. Di satu sisi dia memberikan manfaat, di sisi lain juga menimbulkan tantangan keamanan karena kapal asing termasuk kapal militer dan dapat melintasi wilayah Indonesia. Eh, dan untuk rumusan masalahnya, bagaimana sih pengaturan ALKI dalam UNCLOS 1982 dan hukum Indonesia? Dan yang kedua ada bagaimana pengaruh ALKI terhadap perdagangan internasional dan bisnis global. Baik, yang ketiga adalah di tujuan penulisan. Nah, tujuan penulisannya pada makalah kita ini, pertama untuk menganalisis dasar hukum ALKI. Yang kedua ada dengan mengetahui dampak ALKI terhadap perdagangan dunia. Yang ketiga di dalam makalah kami itu tujuannya untuk mengkaji sebuah peluang dan tantangan bagi Indonesia. Dan bagian penutupnya, dari latar belakang tersebut dapat kita pahami bahwa ALKI memiliki peran yang sangat penting, baik dari aspek hukum, ekonomi, maupun keamanan nasional. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan mengenai dasar hukum ALKI dalam perspektif hukum laut internasional. Dasar utama pengaturan ALKI adalah United Nations Convention on the Law of the Sea atau disingkat UNCLOS 1982. Sebelum UNCLOS, Indonesia mengeluarkan deklarasi Juanda pada tahun 1957 yang menyatakan bahwa seluruh perairan di antara pulau-pulau Indonesia merupakan satu kesatuan wilayah negara. Perjuangan Indonesia akhirnya diakui dalam UNCLOS 1982 melalui konsep archipelagic state atau negara kepulauan. Melalui konsep ini, Indonesia memperoleh kedaulatan atas seluruh perairan kepulauan. Akan tetapi, sebagai konsekuensinya, Indonesia harus memberikan hak lintas kepada kapal dan pesawat asing melalui ALKI. Hak tersebut disebut hak lintas lalur laut kepulauan atau Archipelagic Sea Lanes Passage. Perbedaan dengan hak lintas biasa adalah yang pertama, kapal selam dapat melintas dalam keadaan menyelam. Yang kedua, pesawat udara asing dapat melintas di atas jalur ALKI. Yang ketiga, perjalanan harus dilakukan secara terus-menerus dan tidak boleh berhenti untuk kegiatan lainnya. Selanjutnya akan diserahkan kepada teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana Indonesia mengimplementasikan UNCLOS ke dalam hukum nasional. Indonesia meratifikasi UNCLOS melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985. Kemudian, pemerintah mengatur lebih lanjut melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang perairan Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang kelautan, dan Peraturan Pemerintah pada tahun 1998, IMO secara resmi mengakui 3 jalur ALKI yang diajukan oleh Indonesia, yaitu ALKI 1, ALKI 2, dan ALKI 3. Pada kesimpulannya,
Pengaturan ALKI tidak hanya berdasarkan hukum Indonesia, tetapi juga mendapat legitimasi dari komunitas internasional melalui IMO. Selanjutnya, saya akan menjelaskan anatomi rute ALKI dan peran dalam rantai pemasakan global. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan jalur-jalur ALKI dan perannya dalam perdagangan dunia. ALKI dibagi menjadi 3 jalur utama. Yang pertama ALKI 1, ALKI 2, dan ALKI 3. ALKI 1 melalui Laut Natuna Selat, Karimata, Laut Jawa, dan Selat Sunda. Jalur ini menghubungkan kawasan Asia Timur dengan Afrika dan Eropa sehingga sangat penting untuk perdagangan internasional. Yang kedua ada ALKI 2, yaitu melalui Selat Sulawesi, Selat Makassar, Laut Flores, dan Selat Lombok. Jalur ini memiliki laut yang sangat dalam, sehingga dapat dilalui kapal-kapal besar pengangkut minyak dan mineral. Yang ketiga ada ALKI 3, melalui Laut Maluku, Laut Seram, dan Laut Belanda. Jalur ini menghubungkan wilayah Pasifik dengan Indonesia Timur dengan Samudra Hindia, hubungan dengan tol laut. Pemerintah Indonesia mengintegrasikan ALKI dengan program tol laut. Tujuannya adalah memperlancar distribusi barang ke seluruh wilayah dan mengurangi kesenjangan harga antar daerah. Selanjutnya itu ada Green Shipping Corridor, kesimpulan dan juga saran. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan tentang mengenai masa depan ALKI dalam mendukung pelayaran ramah lingkungan, terus serta kesimpulan dari semua yang sudah teman-teman saya jelaskan, yaitu saat ini dunia itu sedang menghadapi tantangan perubahan iklim. Salah satu sektor pelayaran menyumbang sekitar 3% emisi gas rumah kaca global. Karena itu IMO itu menargetkan industri pelayaran mencapai net zero emission pada tahun 2050. Salah satu solusi yang dikembangkan salah satu Green Shipping Corridor, yaitu jalur pelayaran yang menggunakan bahan bakar ramah lingkungan. Di itu yang saya jelaskan tentang ramah lingkungan. Koridor itu tentang jalur pelayaran yang menggunakan bahan bakar ramah lingkungan seperti ada 2 jenis, yaitu seperti hidrogen dan amonia. Setelah itu dalam hal ini juga dijelaskan bahwa ALKI memiliki potensi besar menjadi Green Shipping Corridor karena merupakan jalur utama perdagangan antara Australia dengan Asia Timur. Terus juga jika mereka berhasil mengembangkan, Indonesia itu tidak hanya menjadi jalur transit, tetapi juga dapat memperoleh manfaat ekonomi dari penyediaan bahan bakar hijau dan layanan maritim. Jadi kesimpulannya itu, yang pertama ada ALKI itu merupakan hasil dari kompromi antara kedaulatan negara Indonesia dan kebebasan navigasi internasional gitu. Terus juga ALKI itu memiliki peran yang sangat penting dalam rantai pasok global. Terus ALKI juga berpotensi menjadi pusat pelayanan hijau dunia. Dan yang terakhir itu juga Indonesia harus memanfaatkan ALKI untuk meningkatkan ekonomi sekaligus menjaga keamanan nasional. Dan saya juga memiliki saran, yaitu salah satunya untuk mengembangkan layanan maritim dan juga bunkering. Itu juga menjadikan ALKI sebagai Green Shipping Corridor. Terus memperkuat pengawasan di laut dengan teknologi yang ada zaman sekarang atau teknologi modern gitu. Dan juga mengembangkan pelabuhan-pelabuhan dan juga program tol laut gitu kan, supaya lebih leluasa. Terus menyempurnakan regulasi investasi dan pelayaran nasional. Dan yang terakhir sebagai penutup tuh demikian yang dapat saya sampaikan mengenai kedaulatan dan ekosistem logistik pengaturan ALKI dalam perspektif bisnis global. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Terus saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.